Apa ya? Itu sangat relevan. Bocor. Kehidupanmu itu palsu. Makanan kesukaanku ini favoritku ini. Mengapa menjual kehidupan pribadi kalian lah, ya kan? Aku suka ini, what the fuck? Aku nggak peduli kau suka apa, anjing. Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini adalah program baru saya ya. Ya, cakap-cakap tentang keseharian aja, tentang apa yang mau saya katakan akan saya katakan di sini. Dan ini adalah episode pertama dari podcast, bisa disebut podcast, bisa disebut dengan curhat ceria ya, sharing tentang berbagai hal. Di sini saya akan banyak bicara tentang hal apa saya yang menurut saya penting, menurut saya perlu dibicarakan, yang harus untuk di-share untuk kalian semua. Dan apalagi di sini kan akibat corona ini aktivitas kita sangat terbatas dan kita dianjurkan untuk social distancing atau physical distancing, kan kita tidak bisa keluar kemana-mana dan aktivitas kita hanya untuk di rumah sana. Karena di rumah saya tidak bisa kemana-mana, jadi saya fokuskan untuk membuat konten-konten yang menarik sih, yang konten-konten sederhana tapi masih bisa dinikmati. Saya akan membicarakan semua hal di sini. Dan apa ya? Maaf ya kalau kameranya jelek, videonya jelek, karena ini saya memakai webcam dari laptop ini. Kalau kita membuat dari kamera, adresslah kamera ini akan menggunakan effort yang sangat besar. Kita harus membuat dari kamera, tripod, dan lighting. Itu sangat repot sekali sih menurut saya. Tapi itu episode pertama ini untuk perkenalan ini kayak gini dulu ya kan. Ala kadarnya aja dibuat kameranya, agak sedikit noise, hitam gelap, apalagi saya gelap. Jadi kalian nikmati aja ya video sederhana ini. Dan backgroundnya pun sangat tidak beraturan sekali. Rumah saya seperti gubuk. Headshot. Ada tikar belakang, itu sangat membuat pemandangan yang jelek. Tapi kalian nanti kalau udah lanjut lagi nanti videonya, nanti saya akan usaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin. Oke. Di sini saya akan tanpa berpanjang-panjang lagi ya. Di sini saya akan bahas tentang apa yang suruh untuk dibahas ya. Ya, kelakuan orang sih. Perlihatkan kehidupan pribadi mereka. Sebenarnya sih aku nggak masalah dengan story kalian yang membuat kehidupan pribadi kalian. Cuma aku bertanya-tanya, untuk apa? Aku mau nanya aku untuk mengetahui kehidupan pribadi dari A sampai Z. Aku suka ini, what the fuck? Aku nggak peduli kau suka apa, anjing. Iya, nggak peduli aku juga kau suka apa. Kalau tahu aku suka kau, kenapa? Kalau itu siapa harus tahu aku? Public figure bukan, selebgram bukan, pejabat pemerintahan bukan. Jadi kau siapa untuk harus tahu aku kehidupan pribadimu dari atas kepala sampai bawah? Gak perlu tahu aku sebenarnya entah siapa kau. Cuman aku agak risih aja orang yang suka membuat story, memperlihatkan kehidupan pribadi. Itu kan privacy. Itu nggak semua hal harus diperlihatkan di sosial media. Nggak harus semuanya diperlihatkan. Dan kehidupan pribadimu hanya kau saja yang tahu, nggak harus orang lain. Dan mengenai online gamer itu paling ya kehidupan pribadimu yang positif yang kau perlihatkan, yang bagus-bagusnya aja yang kau blow up ke sosial media atau yang kau perlihatkan ke sosial media. Kan buruk-buruknya kan kau tutup-tutupi, tidak akan kau blow up. Dan itu fake sih, palsu. Kehidupan itu palsu, indeks dan
saja, tetapi di balik itu masih banyak lagi keburukan yang mau kasih simpan. Kalau bisa terperang antara baik yang buruk. Kalau yang buruk yang baiknya aku masukkan, yang buruk juga harus masukkan. Jangan yang buruknya, yang bagusnya aku masukkan, yang buruknya enggak. Berarti hidup aku baik gitu loh. Jadi orang-orang yang suka-suka seperti itu ya menurutku pasti kurang perhatian sih. Kurang perhatian. Jadi dia kurang perhatian. Jadi dia hanya memperlihatkan sisi kehidupan pribadinya. Sebenarnya dari kehidupan pribadinya itu tidak ada satu sisi yang menarik pun. Itu sih menurutku. Ya, mengenai itu tadi, kehidupan pribadi itu bukan untuk dijual di sosial media, bukan untuk diperlihatkan di sosial media, tapi untuk di-keep untuk diri sendiri aja. Jangan diperlihatkan kepada orang lain. Dan sebenarnya nggak peduli orang kehidupan apa yang kau lakukan ini, kau lakukan tidak. Walaupun sosial public figure itu terkenal apapun, dia tidak pernah blow up atau memperlihatkannya kepada publik kehidupan pribadi. Ada sih beberapa artis yang suka drama, artis yang suka yang tidak mempunyai prestasi yang membuat seperti itu biar dia diliput oleh media. Tetapi kalau artis kebanyakan artis dia tidak akan memperlihatkan kehidupan pribadinya atau social activity-nya ke hadapan fansnya, ke hadapan masyarakat, kepada publik. Dia tidak akan memperlihatkan itu. Dan walaupun kehidupan pribadinya bocor, walaupun kehidupan pribadinya diketahui oleh kita, itu karena fans-fansnya yang fanatik pengen tahu kehidupan pribadinya. Bukan dia yang bocorkan kepada fans. Cumanya ada fans-fans yang fanatik, ada fans-fansnya yang sangat suka kepada dia. Jadi dia mencari tahu atau membongkar kehidupan pribadinya melalui sosial media, melalui kegiatannya sehari-hari. Mereka mencari tahunya, dan oleh karena itu media meliputnya dan menjadikannya sebuah berita, lalu menjadikannya sebuah pendapatan pribadi mereka. Mohon sama kalian untuk ini, saya sih hanya untuk orang yang suka pamer-pamer di sosial media sih kehidupan pribadi atau kehidupan pribadi, daily activity. Sebenarnya sampai buat story sampai panjang-panjang, kesukaanku ini favoritku ini itu semua, makananku ini sampai Z yang aku perlihatkan itu tidak, saya nggak peduli sebenarnya apa yang kau sukai. Intinya gitu sih, jangan terlalu membuat story itu. Intinya gitu sih, saya nggak risih aja orang yang suka pamer-pamer di sosial media, apalagi di story itu panjang-panjang kayak gitu. Untuk apa aku tahu kehidupan pribadinya sedetail itu loh. Kau siapa? Kau selebgram bukan, public figure bukan, yang aku sebutkan itu antaranya kau nggak ada di situ. Dan apa lagi ya, agak risih aja. Sebenarnya kalau satu atau dua orang tadi nggak masalah. Ini sudah banyak, sudah ribuan orang melakukan ini. Saya buka sosial media, yang saya lihat story itu ya gitu-gitu aja. Ya memang ada inisiatif untuk mensenyapkan atau tidak menjadi. Tapi kalau udah ratusan membuat kayak gitu kan gak enak juga, agak risih juga ya kan? Agak risih juga kita melakukan apa yang melihat-lihatnya. Ini makanya sedikit podcast yang tidak berguna ini, setidaknya kalian bisa berubah lah, dan terlalu membuat sosial media itu se-freak itu atau memperlihatkan kehidupan pribadi kalian. Wajarnya aja seperti orang-orang lain ya, buat ini buat itu dan terlalu mengekspos kehidupan pribadi kalian atau menjual kehidupan pribadi kalian lah, ya kan? Nggak tahu kalian di luar sana ada penjahat yang
memanfaatkan itu untuk menjebak kalian. Kalian kasih tahu tempat tinggal kalian, kehidupan pribadi kalian, asal kalian di mana. Penjahat bisa melakukan kejahatan, ya kan kejahatan kan nggak tahu kita kayak mana ya kan, karena ada kesempatan. Mungkin karena itu nanti dia mengetahui sisi semua kehidupan pribadimu, jadi karena pada suatu saat dia akan datang ke rumahmu lalu melakukan hal yang tidak samamu, mungkin melakukan perampokan, melakukan pelayan perempuan laki-laki, mungkin ya dibunuh. Ya karena itulah sisi buruknya dari kita memperlihatkan kehidupan pribadi kita. Pertama, orang yang gak suka sama kita karena menganggap kita pamer, orang akan dongkol melihat kita, orang akan marah. Kedua, ada tindakan-tindakan kriminal di luar sana yang kita tidak tahu, dan itu akan membahayakan diri sendiri. Jadi banyak sih sebenarnya hal-hal di sosial media itu banyak yang positif. Buatlah foto, buat story yang estetik kan bisa. Dan terus-terusan pamer sosial media, melihat gelas Starbucksmu, melihat esmu, melihat samyangmu, melihat apalagi, melihat skincaremu, melihat lipstikmu yang merek. Sebenarnya saya nggak peduli sih sebenarnya. Ya sedikit agak berubah lah. Ya, apalagi udah jangan seperti itu lagi lah. Stop melakukan terlalu diekspos, terlalu diperlihatkan di sosial media. Itu tidak sehat bagimu, dan orang akan dongkol kamu, dan orang akan marah. Dan ya masih banyak lagi lah kerugian yang kau dapatkan jika kau mengeksposnya. Semoga berguna, walaupun gak berguna. Jangan dikritik kualitas video. Memang kualitas videonya sangat buruk karena agak sedikit noise dan backgroundnya tidak enak dipandang mata. Jadi kalian hanya jangan mengkritik ini adalah kelemahan terbesar saya. Ini adalah kelemahan terbesar saya. Jadi kalian bisa memuji kualitas suaranya atau memuji kualitas kontennya, karena kontennya di sini sangat menarik. Ini saya bahas ini. Kalau video ya ini sangat buruk sekali, tidak patut untuk dimasukkan di YouTube. Tetapi ini adalah podcast pertama. Podcast kedua saya akan memperbaiki kualitas videonya menggunakan kamera, karena kamera saya lagi di charger dan bentar lagi saya akan keluar. Jadi kameranya saya simpan dulu di sana, dan untuk saya pakai nanti. Kalau saya pakai ini kan takut saya nanti kameranya habis baterai dan saya tidak bisa melakukan sana. Jadi ini saya sendiri untuk menggunakan video ini. Oke, segini saja podcast pertama dari hari ini. Mohon dimaklumi kualitas visualnya, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, Harry Putra Sumber pamit.